Halo Pak Kris dan teman-teman semua, saya Elsa Felicia Sudirejo dari Aksi Angkatan 2020 dengan NIM 20G4007. Hari ini saya akan membuat video reaction yang bertemakan tentang filsafat manusia. Soal pertama yaitu penjelasan tentang filsafat manusia. Filsafat manusia atau biasa yang disebut juga psikologi metafisis merupakan cabang dari filsafat yang membahas tentang arti menjadi manusia. Filsafat manusia juga termasuk dalam kajian ontologi atau metafisika. Inti pokok filsafat manusia ada dua. Yang pertama, manusia adalah solusi bagi kehidupan, dan manusia adalah pemusnah kehidupan. Aspek filsafat manusia menurut Wilhelm Wundt ada dua. Yang pertama, ekstensif, meliputi pembahasan yang berhubungan dengan relasi antara manusia dengan lingkungan ekologi yang menghidupi manusia. Yang kedua, intensif, meliputi pembahasan yang mengarah pada intisari dari manusia. Kepribadian manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama, eksternal, melihat pengaruh sosiologis terhadap manusia, dan yang kedua, internal, yang melihat pengaruh dinamika biologis terhadap manusia. Kepribadian karena kerja otak individu. Yang ada tiga. Yang pertama ada atensi, adalah suatu usaha mengendalikan fungsi pikiran secara nyata dan jelas terhadap beberapa kemungkinan objek secara simultan atau terhadap rangkaian pemikiran. Yang kedua ada persepsi, secara etimologis berasal dari bahasa Latin yaitu perceptio dan percipio, adalah proses menerima kesadaran atau pengertian akan lingkungan dengan mengordinir dan menginterpretasikan apa yang didapat dari informasi sensorik. Memori adalah suatu proses yang ada di dalam otak manusia untuk menerima, mengolah, menyimpan, dan juga untuk kemudian digunakan kembali di kemudian hari. Ada tiga macam proses utama dalam memori yaitu encoding, storage, dan retrieval. Pendapat Aristoteles tentang manusia. 95% perilaku manusia dibentuk oleh karena kebiasaan, yang artinya Anda membiasakan mempunyai gaya hidup A, maka Anda akan menjadi seorang A. Kebiasaan buruk mudah dilakukan, tetapi membuat hidup lebih sulit dihidupi. Sebaliknya, kebiasaan baik sulit dilakukan dengan teratur, tetapi membuat hidup mudah dihidupi. Pendapat tentang Aristoteles tentang filsafat manusia. Tujuan hakiki manusia menurut Aristoteles adalah tujuan demi diri sendiri, yaitu sebuah tujuan tertinggi atau terakhir yang ingin dicapai manusia. Menurut Aristoteles adalah kebahagiaan. Soal kedua yaitu proses manusia tumbuh dan berkembang. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses perubahan jasmani yang terjadi sampai menjadi kematangan fisik yang bersifat kuantitatif, yang dialami oleh individu yang satu dengan yang lain berbeda. Sedangkan perkembangan adalah perubahan individu yang lebih ke arah rohaniah yang menjadi unik untuk setiap individu. Karena perkembangan individu berbeda, perkembangan juga memiliki pola-pola tersendiri yang khas yang hanya bisa diamati tanpa bisa diukur. Ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan. Ciri-ciri pertumbuhan yaitu ukuran tubuh bertambah dari anak-anak ke dewasa, mulai dari tinggi dan berat badan. Perkembangan yaitu perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Pendapat Dr. M.J. Langsvold. Ia adalah seorang tokoh pendidikan bahasa Belanda yang memandang manusia sebagai animal educatum dan animal educable, yaitu manusia adalah makhluk yang harus dididik dan dapat dididik. Oleh karena itu, unsur rohaniah merupakan syarat mutlak terlaksanakannya program-program pendidikan. Soal yang ketiga adalah proses manusia bahagia maupun tidak bahagia. Kebahagiaan. Kebahagiaan adalah dalam bahasa Yunani dikenal dengan istilah eudaimonia yang berarti memiliki arti kebahagiaan. Kata ini terdiri dari dua suku kata yaitu en yang berarti baik atau bagus dan daimon yang berarti loh, dewa kekuatan batin.
Eudaimonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa kebahagiaan sebagai tujuan segala tindak tanduk manusia. Dalam eudaimonisme, pencarian kebahagiaan menjadi prinsip dasar. Kebahagiaan dapat terjadi karena banyak hal. Contohnya dapat mendapatkan apa yang diinginkan, melakukan aktivitas yang disukai, mendapat pujian, dan hal lain yang didambakan oleh setiap manusia. Kebahagiaan menurut Aristoteles. Dalam pandangan Aristoteles mengenai eudaimonisme, menggambarkan kemungkinan manusia untuk bahagia. Kondisi tersebut akan tercapai jika hidupnya telah menjalankan fungsinya dengan sebaik mungkin. Sementara keunggulan manusia yang membedakannya dengan makhluk lain adalah akal budi. Maka manusia dapat meraih kebahagiaan bila ia menjalankan dengan paling baik kegiatan-kegiatan rasionalnya secara konsisten. Sekian dari video reaction saya ucapkan terima kasih.